warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lina Alfadia Zitha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan kesiapsiagaan bela negara, submateri, keprotokolan, dan tata tempat kegiatan resmi. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara, salah satunya yaitu keprotokolan. Apa itu keprotokolan? Protokol merupakan pengaturan yang berisi norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan mengenai tata cara agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat dicapai. Protokol menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 merupakan serangkai kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, ataupun masyarakat. Tata tempat atau presence. Aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Ini merupakan menurut Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990. Tata tempat atau presence. Pada kegiatan resmi kenegaraan, posisi duduk atau berdiri seseorang diatur melalui tata tempat. Ini bukan sekedar formalitas, tapi sebagai bentuk penghormatan sesuai jabatan dan kedudukan. Ini adalah aturan tata tempat pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Dalam implementasinya, tata tempat atau presence, hal yang perlu diperhatikan adalah melakukan perankingan yang disusun berdasarkan struktur organisasi. Aturan dasar tata tempat yang pertama, yaitu orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Yang kedua yaitu, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Aturan yang ketiga yaitu, pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah A. Tempat paling tengah. B. Tempat sebelah kanan luar atau rumusnya adalah posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat daripada posisi sebelah kiri. Jika genap, maka posisinya adalah tingkat 4 terlebih dahulu, kemudian tingkat 2, tingkat 1, dan tingkat 3. Jika ganjil, maka posisi yang pertama atau paling terhormat di tengah-tengah. Ini merupakan contoh pengaturan tata tempat posisi berdiri. Dalam peraturan barisannya, apabila posisi berdiri, bila pemimpin ingin berjabat tangan, maka pimpinan masuk dari sebelah kanan. Dan peraturan barisannya adalah posisi tertinggi berada di sebelah kanan lanjut ke sebelah kiri. Apabila staf atau masyarakat yang berjabat tangan, maka aturan pimpinannya sampai ke bawah adalah baris dari sebelah kiri. Apabila tidak berjabat tangan, posisi tertinggi tetap berada di tengah dan diikuti posisi berikutnya secara simetris ke kanan dan ke kiri. Aturan ini menjaga penghormatan dan ketertiban dalam acara resmi dan staf atau masyarakat masuk melalui sebelah kiri. Pengaturan tata tempat pula mengacu pada situasi dan kondisi tempat serta sifat acaranya. Dalam keprotokolan, posisi duduk juga diatur berdasarkan jabatan. Untuk meja bentuk U, pimpinan duduk di posisi nomor 1 tepat di tengah bagian bawah U. Semakin dekat dengan posisi 1, semakin tinggi jabatan seseorang. Sementara itu, untuk meja bulat, posisi 1 tetap ditempati oleh pimpinan. Posisi berikutnya disusun secara bergantian ke kanan dan ke kiri dari pimpinan.
membentuk susunan nama lengkap berdasarkan hierarki jabatan. Dalam pertemuan tatap muka atau teater, maka pengaturan tata tempat posisi duduknya adalah posisi duduk peserta disusun berjajar berhadapan-hadapan dengan pimpinan acara. Pimpinan duduk di bagian depan tepat di tengah, yaitu posisi nomor 1. Semakin dekat dengan posisi pimpinan menunjukkan semakin tinggi jabatan atau tingkat kehormatan peserta. Susunan tempat duduk disebut dibentuk simetris dari tengah ke kanan dan ke kiri. Tata tempat ini banyak digunakan dalam seminar, sosialisasi, atau pertemuan besar yang bersifat informatif satu arah. Aturan dasar tata tempat yang keempat yaitu, apabila naik kendaraan bagi menteri atau kepala LPNK atau seseorang yang mendapat tata urutan paling utama, maka yang A yaitu pada saat di pesawat udara, naik yang paling akhir dan turun paling dulu. Namun, di kapal laut, kereta api, mobil, maka naik dan turunnya paling dahulu. Aturan dasar tata tempat yang kelima yaitu orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dulu. Yang keenam yaitu jajar kehormatan atau receiving line. Orang yang paling dihormati harus datang dari sebelah kanan dari pejabat yang menyambut. Bila orang yang paling dihormati yang menyambut tamu, maka tamu akan datang dari sebelah kirinya. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.